Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harnisa Nasir dengan NIM L0211811006. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu konservasi. Yang pertama, konservasi itu merupakan suatu pemanfaatan ataupun pengelolaan sumber daya alam di mana di dalamnya itu terdapat satwa, air, mineral yang terperbarui ataupun belum terperbaharui. Istilah konservasi sumber daya alam ini semakin sering kita gunakan dalam wacana-wacana publik seiring dengan meningkatnya berbagai permasalahan yang ada dalam suatu lingkungan hidup. Kawasan konservasi sendiri adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu di mana mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan serta satwa yang ada di dalam suatu ekosistem. Kawasan konservasi atau kawasan yang dilindungi ini ditetapkan atau dilindungi oleh pemerintah berdasarkan macam-macam kriteria sesuai dengan kepentingannya. Tiap negara sendiri mempunyai kategori sendiri untuk penetapan kawasan yang dilindungi, di mana masing-masing negara memiliki tujuan dan perlakuan yang mungkin saja berbeda-beda. Itu menurut Anas et al. Tahun 2013. Saya akan menjelaskan 3 poin penting. Yang pertama adalah konservasi ekosistem, dan yang kedua adalah konservasi jenis ikan, kemudian yang ketiga adalah konservasi genetika, yang dimana hal ini di dalamnya saya akan membahas tentang labi-labi atau nama latin Dongalia sublana. Yang pertama yaitu konservasi ekosistem. Konservasi berbagai ekosistem yang berada di dalam maupun di luar kawasan konservasi merupakan upaya yang sangatlah tepat dan sangat diperlukan sebagai suatu tindakan kehati-hatian ketika pengetahuan tentang spesies-spesies di sebuah ekosistem masih sangatlah terbatas. Tujuan konservasi ekosistem ini sendiri diantaranya adalah meningkatkan konservasi spesies. Adapun arahan strategis konservasi ekosistem menurut Marty Astuti dan kawan-kawan tahun 2008 adalah yang pertama, semua kegiatan dan program-program konservasi ekosistem baik itu di dalam maupun di luar kawasan konservasi perlu adanya dukungan dan dipadukan dengan program-program konservasi yang relevan. Kemudian yang kedua yaitu perlu kita lakukan identifikasi ekosistem-ekosistem di mana yang terdegradasi merupakan habitat bagian spesies prioritas ataupun spesies yang terancam punah. Baik, sekarang kita akan membahas tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perubahan ekosistem maupun kepunahan dari sumber daya alam hayati, di mana hal ini menurut Maulidia tahun 2019. Faktor pertama adalah faktor alam. Ya, kenapa faktor alam sangat mempengaruhi? Yaitu karena kerusakan ekosistem dapat disebabkan oleh faktor alam. Contohnya adalah derasnya gelombang air di laut, di mana hal tersebut menyebabkan rusaknya terumbu karang. Contoh lainnya yaitu adalah terjadinya perubahan iklim yang sangatlah ekstrim. Kemudian adanya gempa bumi, longsor dan bencana-bencana alam lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu adanya faktor manusia. Mengapa manusia sangatlah bisa menjadi faktor dari kerusakan ekosistem itu sendiri? Karena sumber daya alam biasanya digunakan manusia untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Namun terkadang manusia memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan dengan tidak memperhatikan kelestarian dari sumber daya alam tersebut. Di mana contohnya adalah kerusakan ekosistem di wilayah perairan, seperti penangkapan ikan secara berlebihan, yaitu menggunakan pukat harimau, di mana pukat harimau ini sangatlah merugikan untuk ekosistem laut. Mengapa demikian? Karena pukat harimau ini dapat merusak terumbu karang, dapat mengambil ikan yang harusnya tidak untuk diambil. Maksud dari ikan tidak untuk diambil seperti anak-anak ikan, yang bahwasanya anak-anak ikan tersebut bisa kita ambil pada saat besar nanti, tapi karena kita menggunakan pukat harimau, maka anak ikan tersebut akan ikut ke dalam pukat harimau tersebut.
konservasi jenis ikan. Konservasi jenis ikan adalah suatu upaya untuk melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya ikan untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan ketersinambungan jenis ikan bagi generasi sekarang maupun generasi-generasi yang akan datang. Upaya konservasi jenis ikan ini akan dilakukan terhadap 20 jenis ikan yang target spesies prioritas pengelolaan jenis ikan dilindungi dan terancam punah antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Bentuk upaya pokoknya yaitu kita akan mengadakan pendataan, penyusunan regulasi perlindungan, sosialisasi, penyusunan dan implementasi rencana aksi nasional dengan target akhir populasi terjaga dan memiliki nilai manfaat ekonomi. Hal ini menurut BPSPL Makassar. Salah satu jenis ikan atau spesies yang harus dikonservasi yaitu labi-labi atau dongali sublana, karena labi-labi merupakan ikan dengan jenis kura-kura berpunggung cangkang lunak yang merupakan anggota dari suku Trionychidae. Baik, dapat kita lihat bahwa ini merupakan klasifikasi tentang labi-labi atau dongalia sublana. Ia merupakan kingdom Animalia, phylum Chordata, kelas Reptilia, orde Testudines, family Trionychidae, genus Dongania, dan spesies Dongania. Nah, selanjutnya adalah konservasi genetika, merupakan aktivitas untuk mempertahankan keragaman genetik dari suatu populasi dan keragaman genetik dari suatu spesies. Hal ini disebabkan karena adanya dua alasan. Yang pertama yaitu dengan adanya perubahan lingkungan merupakan sebuah proses yang terjadi secara terus-menerus. Di sisi lain, keragaman genetik diperlukan bagi makhluk hidup untuk beradaptasi dengan lingkungannya, berevolusi dan melakukan perubahan sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi. Kemudian alasan yang kedua adalah hilangnya keanekaragaman genetik akan menimbulkan potensi inbreeding dan menurunkan kebugaran atau fitness reproduksi. Berkurangnya keragaman genetik secara langsung berdampak pada penurunan nilai heterozigositas dalam suatu populasi atau spesies. Kondisi ini biasanya akan memicu terjadinya seleksi terhadap alel-alel tertentu, terutama pada spesies-spesies kecil. Proses seleksi ini biasanya mendorong terjadinya inbreeding. Ada sebuah penelitian pada tahun 2012 di mana labi-labi ini termasuk jenis kura-kura air tawar yang masuk ke dalam Appendix 2 CITES, yaitu jenis yang terancam punah apabila peredaran internasionalnya tidak dapat dikontrol. Nah, salah satu daerah penyebaran labi-labi yaitu di Jawa, khususnya di daerah Cirebon, Jawa Barat. Di Desa Belawa, Cirebon, labi-labi dilindungi keberadaannya dalam suatu kawasan dan biasanya dikelola bersama antara masyarakat dengan instansi yang terkait. Nah, di sana kita melakukan pendataan, di mana hasil pendataan menunjukkan terdapat sekitar 37 labi-labi dewasa, 91 tukik, dan 126 telur pada masa inkubasi. Nah, secara umum upaya konservasi labi-labi di kawasan ini telah berjalan dengan baik, namun demikian masih diperlukan perbaikan untuk menyempurnakan tujuan tersebut. Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menyempurnakan upaya tersebut diantaranya adalah penataan ulang lokasi wisata yang ada pada wisata Belawa, di mana kita bisa melengkapi sarana dan prasarana di kawasan tersebut, pembinaan intensif bagi masyarakat, pengelola, dan memaksimalkan fungsi objek wisata pada objek wisata Belawa. Baik, itulah tadi pemaparan tentang konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan, dan konservasi genetik ikan pada labi-labi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.